profesinya dia sebagai advokat tidak dalam pada saat menyampaikan di dalam YouTube. Antara lain Kejaksaan Agung. Disebutkan Kejaksaan Agung itu adalah sarang mafia. Lihat di YouTube-nya. Disebutkan Kejaksaan Agung itu adalah penuh dengan kotoran dan sampah. Itu kan institusi. Itu kan institusi. Kalau memang dia divonis dalam perkara oleh pengadilan, kenapa kejaksaan yang disalahkan? Ya. Selamat pagi masyarakat Indonesia yang saya hargai. Karena hingga minggu ketiga Kapolri tidak menepati janjinya akan Polri presisi, transparansi, dan sahabat Polri bagi yang mengkritik terkeras. Maka agar saya bisa jadi sahabat Polri, saya ingin lebih keras menyampaikan kritik saya. Tentu saja masih dalam bahasa yang sopan, santun, dan penuh etika walaupun tajam dan kritis. Jika sebelumnya saya sudah menguak kesalahan opini ahli etik yang menyebut ayah saya sebagai pengamat hukum dan bukan sebagai advokat atau kuasa hukum, klien yang kasusnya dibicarakan dalam podcast YouTube, maka kali ini saya akan layani dan mari kita anggap opini ahli etik dari kepolisian itu benar. Bahwa ayah saya berbicara selaku pengamat hukum. Walaupun kita semua tahu bahwa karena ayah saya memiliki surat kuasa dan memiliki berita acara sumpah yang menandakan bahwa dia advokat resmi, maka tidaklah tepat anggapan bukan sebagai advokat karena ayah saya tidak pernah dicabut status dan profesi advokatnya oleh keputusan pengadilan manapun. Yang sebelumnya ayah saya telah dilantik secara resmi di Pengadilan Tinggi Lampung sebagai advokat di tahun 2017. Jika memang benar ayah saya berbicara Kejaksaan Agung adalah sarang mafia, itu adalah sebuah opini penilaian dan pendapat ayah saya secara pribadi sebagai pengamat hukum. Pertanyaannya, apakah sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku? Apakah dilarang atau dibenarkan menyampaikan pendapat, penilaian, atau opini? Sebelumnya telah saya kemukakan bahwa berdasarkan Undang-Undang ITE tidak ada istilah pencemaran nama baik institusi sebagaimana disampaikan secara asal-asalan oleh pengacara senior 40 tahun beracara. Yang bisa dicemarkan adalah nama dan harkat seseorang atau individu sebagaimana tertera di pasal 310 KUHP. Tidak ada disebut tentang opini sebagai unsur dalam aturan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 dan pasal 310 KUHP pidana tentang pencemaran nama baik. Namun dalam pelaksanaan teknisnya telah dibuat, dirumuskan, disetujui, dan diterapkan aturan pelaksanaan Undang-Undang ITE yang tertuang dalam SKB 3 Menteri. SKB Surat Keputusan Bersama 3 kementerian yaitu Kemenkominfo, Kejaksaan Agung, dan Polri. SKB nomor 229 tahun 2021 tentang pedoman implementasi penerapan pasal tertentu. Undang-Undang ITE dijelaskan dengan gamblang di pasal 27 ayat 3 berisi bukan delik yang berkaitan dengan bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan atau yang dapat diakses tersebut adalah berita, penilaian, pendapat, hasil evaluasi, dan atau sebuah kenyataan. Ini saya tunjukkan isi SKB 3 Menteri pasal 27 ayat 3 di poin C. Tertera isinya, silahkan semua masyarakat baca. Jelas dan terang aturan lanjutan yang termuat dalam SKB 3 Menteri menerangkan bahwa penilaian pendapat bukanlah delik yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Maka dari inilah saya kembali menunggu jawaban dari Mabes Polri agar tidak sewenang-wenang menjadikan ayah saya tersangka atas kesaksian ahli yang tidak jelas.
tidak kompeten yang mana keahliannya yang asal-asalan dan tidak berdasarkan legal standing dan aturan undang-undang dan hukum yang berlaku. Jika SKB 3 Menteri dan Undang-Undang ITE yang menyatakan hal tersebut bukanlah delik pencemaran nama baik, lalu bagaimana halnya dengan keterangan 28 saksi yang semuanya adalah saksi pelapor dan saksi ahli ngawur dan asal-asalan, lalu menetapkan ayah saya sebagai tersangka? Padahal opini saksi ahli didasarkan atas kepentingan tertentu dan tidak didasarkan atas apa yang tertulis di undang-undang dan aturan hukum yang berlaku, termasuk SKB 3 Menteri. Si ahli etik itu baca dan mengerti gak tentang SKB 3 Menteri atau hanya diarahkan hanya untuk menjadi pelengkap syarat menersangkakan ayah saya? Perlu masyarakat ketahui bahwa berdasarkan pasal 183 KUHP pidana, cukup 2 alat bukti untuk menersangkakan seseorang. 5 alat bukti diatur di pasal 184 KUHP. Dari 5 alat bukti, 2 yang paling mudah dilakukan penyidik untuk menetapkan tersangka adalah 2 saksi. Bisa diambil dari keterangan pelapor dan keterangan ahli ngawur, dan bisa dibayar banyak tersedia di pasaran yang bisa berpendapat sesuai dengan isi pemesan. Maka dengan ada 2 alat bukti, keterangan saksi dan keterangan ahli, sudah selesai. Warga negara manapun bisa menjadi tersangka. Karena inilah saya ingin menguji ahli yang digunakan Polri. Apakah keterangannya abal-abal dan ngawur atau sudah sesuai aturan yang berlaku? Karena jelas keterangan ahli Polri bertentangan dengan SKB 3 Menteri. Antara ahli Anda yang ngawur atau SKB 3 Menteri Anda yang asal-asalan dan salah. Juga akan menjadi pertanyaan saya ketika berdebat dengan Kapolri Jenderal Bintang 4 yang terhormat. Untuk apa dibuat SKB 3 Menteri jika dalam penerapannya anak buah Anda penyidik Polri sama sekali tidak mau menerapkannya? Ini ada ditandatangani Jenderal Listio Sigit loh dalam SKB 3 Menteri itu. Apakah penyidik Dirtipidum Cyber punya bintang lebih banyak daripada 4 bintang Bapak Listio Sigit sehingga bisa mengabaikan dan membuat aturan sendiri dalam penyidikan? Fungsi dan guna debat adalah agar masyarakat bisa melihat bagaimana transparansi yang didengungkan Kapolri nyata dapat diimplementasikan. Juga untuk menghindari debat kusir bolak-balik yang justru akan menyesatkan dan nantinya menimbulkan keresahan di masyarakat, saya ingin Kapolri memberikan penjelasan secara hukum dan tunjukkan dasar hukum mana yang menguatkan Polri untuk menetapkan ayah saya sebagai tersangka. Karena yang saya lihat dan saya jelaskan, penyidik Anda malah telah melakukan pelanggaran hukum dalam menerapkan ayah saya sebagai tersangka. Silahkan Bapak Kapolri bisa ajak pengacara Hotman Paris yang sudah 40 tahun beracara untuk membantu Bapak menjelaskan jika Bapak rasa perlu. Namun jika Polri menetapkan ayah saya sebagai tersangka atas keterangan saksi yang 28 orang keseluruhan adalah jaksa dan merasa bahwa dirinya sebagai oknum jaksa sampah yang disebut ayah saya, ditambah dengan kesaksian ahli yang asal-asalan, maka masyarakat bisa dengan jelas menilai bahwa beginilah cara modus Polri mengkriminalisasi pejuang keadilan yang membela masyarakat. Saya masih SMA, namun saya bisa membaca dan memahami aturan undang-undang terkait yang dikenakan terhadap ayah saya. Walau bahkan Hotman Paris sudah 40 tahun beracara tidak bisa membedakan antara orang dan institusi dan menganggap bahwa Kejaksaan Agung bisa dicemarkan dengan kata-kata ayah saya sayangkan selama 40 tahun beliau harusnya belajar bahasa Indonesia. Karena beliau terlalu sering bicara bahasa asing sehingga luntur bahasa Indonesianya. Tanyakan kepada ahli bahasa Indonesia, apakah Kejaksaan Agung itu orang atau tempat atau institusi? Bapak pengacara senior, cincin banyak, lambo dan sepatu Louboutin tidak membuat Anda semakin cerdas dan bukan lambang kesuksesan sebagai pengacara, namun hanya akan menambah kesombongan dan keangkuhan diri. Dalam pidana pencemaran nama baik saja buktinya Anda tidak paham dan salah.
Harap Anda introspeksi diri dan belajar lagi. Ilmu Anda masih kurang, Pak Pengacara. Hukum sudah dibuat DPR dan wajib dijalankan semua orang. Tidak berarti karena Anda pengacara 40 tahun, beracara pengalaman, dan Jenderal Bintang 4 serta-merta bisa membuat hukum sendiri dan mengartikan hukum semaunya yang berlawanan dengan aturan hukum yang sudah dibuat, disetujui, dan dilaksanakan bersama. Bapak Kapolri yang terhormat, saya sekali lagi menantang Bapak berdebat hukum dengan saya dan saya siap menerima konsekuensi yang berlaku jika saya kalah. Saya yakin masyarakat dan netizen semuanya berharap dan menunggu Jenderal bisa menunjukkan kegagahan, kejantanan, dan kehormatan Bapak sebagai pimpinan tertinggi Polri. Walau saya masih SMA, tapi saya yakin bisa membuktikan bahwa ayah saya tidak bersalah dan tidak masuk delik pencemaran nama baik dalam videonya. Jika masih dirasa kurang, selain Hotman Paris, Jenderal boleh menyertakan staf ahli pidana Polri. Masyarakat menunggu pencerahan hukum dan implementasi janji-janji manis Kapolri. Semua agar Polri menjadi presisi berkeadilan. Terima kasih sebelumnya jika Bapak Jenderal bersedia menerima tantangan debat saya yang saya layangkan bukan untuk menghina ataupun melecehkan kepolisian, namun untuk diberi kesempatan membuktikan janji Bapak Kapolri yang tercinta. Terima kasih.